Bayangkan sebuah sore hangat di pesisir barat Laut Afrika, tahun 1304 Masehi. Di sebuah kota pelabuhan kecil bernama Tangier, suara ombak Samudra Atlantik berpadu dengan lantunan azan dari masjid tua. Di sana, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan menulis namanya dalam sejarah sebagai penjelajah terbesar dunia Islam, Abu Abdallah Muhammad Ibn Battuta. Ibnu Battuta lahir dari keluarga ahli hukum yang terhormat. Ayahnya seorang kadi, hakim syariat, dan ibunya seorang wanita yang penuh kasih. Sejak kecil, ia dikelilingi buku-buku fikih, tafsir, hadis, dan peta dunia. Di ruang belajarnya, tergantung peta dunia buatan ahli geografi Muslim. Terlihat jalur sutra yang membentang dari Andalusia ke Tiongkok, lautan luas, padang pasir, dan pegunungan yang menantang. Ibnu kecil sering memandang peta itu, bertanya-tanya, bagaimana rasanya berjalan di tanah yang jauh? Bagaimana rupa kota-kota besar di timur? Tapi di zamannya, bepergian jauh bukan sekadar petualangan. Itu adalah ibadah. Setiap muslim dewasa yang mampu secara fisik dan finansial memiliki kewajiban menunaikan haji ke Mekah. Bagi Ibnu Battuta, ini bukan hanya kewajiban, ini adalah panggilan jiwa. Usianya baru 21 tahun ketika memutuskan meninggalkan kampung halamannya. Ia tahu, mungkin ia tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Dengan satu kuda, sedikit bekal, dan hati penuh keyakinan, ia memulai perjalanan yang kelak membentang sejauh lebih dari 117.000 km, mengunjungi 44 negara modern. Hari keberangkatannya, Tangier berkabut tipis. Ibunya menatapnya dari pintu rumah, menyeka air mata. Ayahnya memeluknya erat. Ibnu menatap cakrawala, dan dunia pun terbentang di depannya. Rute pertama Ibnu Battuta membawanya ke arah timur. Ia menunggang kuda melintasi Afrika Utara menuju kota Tunis. Di perjalanan, ia bergabung dengan kafilah besar, puluhan unta, pedagang, ulama, dan musafir yang juga menuju Mekah. Bayangkan derap langkah unta di gurun, debu yang berterbangan, dan malam-malam di padang pasir di mana bintang-bintang terlihat seperti berjatuhan. Di perapian kecil, para musafir berbagi cerita tentang kota Kairo yang megah, tentang Sungai Nil, tentang pasar-pasar Damaskus. Saat tiba di Kairo, Ibnu terpesona. Sungai Nil mengalir tenang, namun pasar-pasarnya riuh dengan bahasa dari berbagai bangsa, Arab, Persia, Turki, Nubia. Ia belajar bahwa dunia jauh lebih luas dan lebih berwarna dari bayangannya di Tangier. Perjalanan menuju Mekah melewati Damaskus dan Madinah. Di Madinah, ia menziarahi makam Nabi Muhammad, menangis dalam doa. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjalanan, Ibnu Battuta tiba di Mekah. Di depan Ka'bah, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menyelesaikan ibadah hajinya. Namun, bukannya pulang, ia memutuskan untuk terus berjalan. Setelah haji pertama, Ibnu Battuta berlayar menuju pesisir timur Afrika, mengunjungi Somalia, lalu kembali ke utara, singgah di Yaman, dan berlayar ke pesisir Oman. Ia kembali ke Afrika Utara melalui rute laut dan darat, lalu menjelajah Andalusia, Spanyol Muslim. Di Granada, ia melihat keindahan arsitektur istana Alhambra, kebun-kebun dengan air mancur, dan perpustakaan penuh manuskrip emas. Ia juga mengunjungi Mesir lagi, kali ini lebih lama, mempelajari ilmu kedokteran dan hukum. Di Anatolia, Turki modern, ia terkesan dengan keramahan orang Turki Seljuk. Mereka menyediakan rumah-rumah singgah gratis bagi para musafir, lengkap dengan makanan hangat. Di sini, Ibnu Battuta mulai mengerti bahwa perjalanannya bukan sekadar melihat tempat, tapi menghubungkan hati manusia dari berbagai budaya. Ibnu Battuta berlayar ke arah timur melalui Laut Arab dan tiba di India. Pada saat itu, India diperintah oleh Sultan Muhammad bin Tughlaq dari Kesultanan Delhi. Kecerdasannya membuat Ibnu Battuta diangkat sebagai kadi, hakim, kerajaan. Di Delhi, ia tinggal bertahun-tahun. Ia menyaksikan festival besar, perdagangan rempah, dan kekayaan istana yang tak terbayangkan. Namun, hidup di istana penuh intrik. Suatu hari, ia ditugaskan menjadi duta besar ke Tiongkok. Perjalanan ke Tiongkok membawanya melintasi Maladewa, Sri Lanka, Sumatera, dan akhirnya sampai ke pelabuhan Quanzhou di Tiongkok. Ia kagum melihat kota pelabuhan yang sibuk dengan kapal-kapal dari seluruh Asia, pasar sutra, dan kerajinan porselen. Setelah bertahun-tahun di timur,
Ibnu Battuta kembali ke Maroko. Tapi jiwa petualangnya belum padam. Ia mendengar kabar tentang kerajaan Mali yang makmur di Afrika Barat. Ia menyeberangi gurun Sahara dengan kafilah besar. Panasnya membakar, pasir masuk ke setiap sela pakaian. Namun, setibanya di Timbuktu dan Gao, ia terkesan dengan kemakmuran pasar, emas yang melimpah, dan masjid-masjid indah. Akhirnya, setelah hampir 3 dekade berkelana, ia pulang ke Tangier. Di Maroko, Sultan Abu Inan Faris memintanya menceritakan seluruh perjalanannya. Ibnu Battuta pun bekerja sama dengan seorang penulis untuk menyusun bukunya, Rihlah Perjalanan Ibnu Battuta. Buku itu bukan hanya catatan perjalanan, tapi juga jendela ke dunia abad ke-14. Ia menggambarkan kota, adat istiadat, sistem pemerintahan, bahkan makanan yang ia cicipi. Hari ini, namanya diabadikan sebagai penjelajah Muslim terbesar sepanjang masa. Perjalanannya membentang lebih jauh dari Marco Polo, menghubungkan timur dan barat, darat dan laut. Dari Tangier ke Tiongkok, dari Mekah ke Mali, Ibnu Battuta membuktikan dunia ini terlalu luas untuk dilihat dari satu tempat. Ia mengajarkan kita bahwa perjalanan adalah guru terbaik, mengajarkan kesabaran, keberanian, dan rasa hormat pada perbedaan. Dan mungkin, di setiap langkah kita hari ini, ada jejak Ibnu Battuta yang masih menginspirasi.